Bu Cucu mungkin bisa sambil Ya, Kak. dimulai. Nanti Oke. kita foto pertama, foto dulu kali ya, on cam Ya, dulu. betul. Ya, Oke, iya. silakan Bu Cucu dimulai. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom Meet hari ini dalam rangka webinar Rumah Belajar Menembus Batas. Terima kasih Bapak Ibu atas keluangan waktunya untuk menghadiri webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Sahabat Rumah Belajar Provinsi Banten, lebih tepatnya Kota Tangerang Selatan tahun 2021. Ya, Bapak Ibu, mari sama-sama untuk membuka acara ini kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk agenda kita hari ini webinar yang diselenggarakan oleh Sahabat Rumah Belajar Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tahun 2021. Acara yang pertama tadi sudah kita buka bersama-sama dengan membaca doa. Acara yang kedua akan ada nanti pengenalan profil Sahabat Rumah Belajar Kota Tangerang Selatan. Kemudian nanti yang ketiga, acara inti kita webinar, ada 2 materi hari ini yang akan disampaikan oleh Sahabat Rumah Belajar. Yang pertama, sosialisasi mengenai program pembatik. Pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Dan yang kedua, materi disampaikan mengenai sosialisasi portal Rumah Belajar. Nanti di akhir sesi kita harapkan ada sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk yang pertama, saya rasa kami perlu mengenalkan ya kepada Bapak Ibu semua profil dari Sahabat Rumah Belajar. Ya, oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Saya share screen. Kami dari Sahabat Rumah Belajar ada 3 orang dari Kota Tangerang Selatan. Kebetulan kami bertiga dengan anggota 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, kebetulan saya paling cantik nih Bapak Ibu karena 2 rekan saya ganteng-ganteng, ini Pak Susanto dan Pak Epi. Ya, oke. Ya, ini profil teman-teman rekan Sahabat Rumah Belajar. Oke, sudah kelihatan belum ya Pak Susanto? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Oke. Yang pertama adalah yang perlu saya kenalkan Bapak Ibu di sini yaitu sebentar. Mana ya tadi hilang ya? Tampil, Pak, Bu. Ya. Masih ada, Bu? Masih ada ya, Pak? Ya. Masih. Oke. Bapak Ibu, ini yang pertama rekan Sahabat Rumah Belajar yaitu Pak Epi Suhaipi SPD. Ya, betul ya Pak Epi ya, gambarnya ya, keluar ya? Ya, betul, Bu. Oke, Bapak Ibu, Pak Epi ini beliau saat ini satuan kerjanya berada di SMPN 19 Kota Tangerang Selatan, ya. Kemudian beliau berdomisili di Serpong Garden. Kemudian prestasi yang dimiliki oleh Pak Epi adalah, wah keren banget nih Bapak Ibu ya. Beliau pernah menjadi juara lomba cermin internasional ya, Pak Epi ya, betul ya? Ya, betul. Cermin itu cerita mini. Cerita? Cerita mini. Oh, cerita mini. Oke, tahun 2012. Ini di Yaman ya, Pak Epi ya?
Oke. Yang mengadakannya PPI Yaman ya. Oke, keren banget Bapak Ibu. And yang kedua prestasi beliau adalah juara 1 lomba video pembelajaran tahun 2021. Jadi nggak salah nih ya Pak Epi ikut program pembatik, ternyata beliau sudah memiliki pengalaman duluan nih, pengalaman yang luar biasa. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu, yaitu Pak Epi Suhaipi dari SMPN 19 Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua, rekan kami di Sahabat Rumah Belajar Kota Tangerang Selatan ada yang namanya, oke sebentar. Oke. Oke, ini yang kedua Bapak Ibu, rekan kami ya sesama Sahabat Rumah Belajar, Pak Susanto Eskom. Ya. Beliau pendidikan terakhirnya di Universitas Budi Luhur, kemudian satuan kerjanya bertugas di SMP Mater Dei Pamulang. Nah, itu juga ada kontaknya WA ya. Tadi juga Pak Epi ada kontaknya juga Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir saya sendiri ya, kebetulan perempuan sendiri, kemudian saya juga berasal dari satuan kerja yang lebih muda dari beliau-beliau ini. Ya, saya bertugas di SDN Pisangan 01 Ciputat Timur. Ya, Bapak Ibu, itu tadi ketiga sahabat rumah belajar dari Kota Tangerang Selatan. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang bertanya-tanya gitu ya, sahabat rumah belajar itu apa? Ya, terus kami bertiga ini mau apa misinya? Punya visi dan misi apa? Ya, kalau Bapak Ibu lihat background kami, ya pembatik level 4 tahun 2021. Nah, nanti apa itu pembatik? Apa itu rumah belajar? Nanti disampaikan oleh rekan saya, ya, oleh Pak Epi dan Pak Susanto. Oke, Bapak Ibu, itu tadi pengenalan sedikit mengenai kami, ya. Saat ini memang kami adalah berstatus sebagai sahabat rumah belajar. Ya, kalau saya lebih trennya panggilannya mungkin agen. Punya agen rahasia dari Pusdatin Kemendikbudristek ya, untuk mensosialisasikan apa yang dimiliki oleh Kemendikbud terutama Pusdatin ya. Ternyata Bapak Ibu memang rumah belajar ini ya, rumah belajar ini sudah lama dimiliki oleh Pusdatin atau lebih tepatnya Kemendikbud ya. Sebelum ada platform-platform belajar online lainnya yang muncul ke permukaan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini kita akan mengenal lebih jauh apa itu pembatik dan apa itu rumah belajar ya. Harapan kami sebagai sahabat rumah belajar di tahun 2021 bahwa nanti di tahun 2022 ada regenerasi dari Kota Tangerang Selatan, ada Bapak Ibu Dewan Guru yang ikut serta pembatik di tahun 2022. Karena memang kegiatannya lumayan Bapak Ibu ya, sangat bermanfaat walaupun memang tahapannya panjang ya, dari level 1, level 2, level 3, level 4. Nanti lebih tepatnya akan dijelaskan oleh Pak Epi. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada webinar kita hari ini ya, acara inti kita hari ini. Yang pertama adalah akan ada pemaparan sosialisasi mengenai program pembatik. Ya, program pembatik itu apa? Di mana adanya gitu ya, cara melaksanakannya seperti apa ya. Nah, itu akan dipaparkan langsung oleh Bapak Epi Suhaipi dari SMPN 19 Kota Tangerang Selatan. Kepada Bapak Epi kami persilahkan. Pak Epi sudah siap Pak Epi? Pak Epi-nya apa keluar ya? Pak Epi? Ibu Cucu tadi link daftar hadir mungkin bisa di-share di chat dulu sambil menunggu. Coba saya cek dulu Pak Epi. Oh iya. Oh, ada. Ya, halo Pak Santo. Ya. Ada ya Pak Epi? Ada, silakan. Oke. Hadir, maaf tadi terpental dulu. Makanya saya pikir kok hilang kemana ini. Oke. Oke, sudah siap Pak Epi? Siap, Bu. Oke, iya. Silakan Pak Epi, forum saya serahkan ke Pak Epi untuk memaparkan pembatiknya. Nah, saya dapat jatah waktu berapa menit ini Bu Juju? Kita waktu sampai 14.30 ya, sekitar 10 sampai 15 menit lah ya. Oke, karena kita nanti jam 15 punya agenda lagi nih dari pembatik. Mohon diingatkan Bu kalau barangkali waktunya sudah cukup ya, waktu saya kebablasan ini. Oke. Baik, terima kasih Ibu MC, Ibu Johariah Malik.
dari SDN Pisangan 1 Bu ya? Ya, betul Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ya, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah puji syukur kita selalu pendatkan kepada Allah SWT siang hari ini mendapatkan kesempatan buat silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Kami dari SRB atau Sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Sangat bahagia sekali bagi saya untuk bisa berbagi sharing ya hari ini. Kita tidak menggurui, tidak juga sebagai orang yang paling pintar, kita ya pengen diskusi aja dengan Bapak Ibu, ingin juga menyampaikan hasil pengalaman kami terkait masalah proses pembelajaran berbasis TIK yang diadakan oleh Pusdatin Kemendikbud begitu. Tidak berpanjang lebar karena waktu kita tidak panjang Bapak Ibu ya, sekitar kurang lebih 1 jam atau sampai setengah 3, nanti disampaikan juga oleh Pak Santo dengan yang lainnya. Mohon izin saya share screen untuk menyampaikan terkait masalah tentang pembatik ya. Mohon konfirmasi Ibu Juju udah kelihatan? Sudah Pak Epi? Sudah. Banyak. Ya, sudah. Sebelumnya selamat bergabung Bapak Ibu semuanya di webinar Rumah Belajar Menembus Batas, berbagi dan berkolaborasi bersama kami di Sahabat Rumah Belajar Kemendikbud untuk Provinsi Banten. Sebelumnya saya mengucapkan dan untuk kita semua selamat Hari Pahlawan Nasional di tanggal 20 November 2021. Semoga kita menjadi penerus para pahlawan selanjutnya ya, terutama bagi Bapak Ibu guru nih, yang akan mencetak para pahlawan sesungguhnya bagi anak didik kita di sekolah. Baik Bapak Ibu semuanya, ternyata Kemendikbud itu tidak sedikit ya program yang diluncurkan untuk meningkatkan skill atau kemampuan para guru di Indonesia. Salah satunya adalah program pembatik yang tidak banyak juga ternyata guru-guru yang belum tahu begitu. Walaupun pesertanya luar biasa tiap tahun selalu bertambah. Nah, apa itu pembatik? Ini kita akan diskusikan siang hari ini. Pertama, pembatik itu istilah ya, disingkatan kepanjangannya pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi komunikasi, yang merupakan program peningkatan kompetensi guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Nah, pembatik ini diselenggarakan ada 4 level. Level terendah sampai level tertinggi. Level terendah itu bernama level 1 atau literasi. Level literasi ini kita pengalaman yang lalu atau mungkin mohon maaf Bapak Ibu juga udah ada yang punya pengalaman barangkali tahun-tahun sebelumnya. Ini kita mendapatkan banyak materi melalui LMS ya, di simpatik. Kita kemudian cermati, kita baca, kita pahami, kemudian nanti ada ujiannya ya, berupa pilihan ganda. Ini yang paling rendah ya. Hanya sebatas pengetahuan dan kemudian dievaluasi berbentuk soal-soal latihan dan soal-soal ujian yang harus kita lakukan. Nah, ini kita kemarin tiap gelombang itu pesertanya ada 2.000 orang. Gelombangnya cukup banyak sekali, total se-Indonesia itu yang level 1 sekitar 80.000 Bapak Ibu sekalian se-Indonesia. Ya, jadi dibuat beberapa gelombang. Kalau saya kemarin kalau tidak salah gelombang 3 begitu, pesertanya 2.000. Yang gelombang lain juga sama, kurang lebih 2.000 juga pesertanya. Nah, dari 2.000 itu nanti diseleksi. Kalau yang lolos ujian atau lolos nilai KKM minimal, nilai KKM-nya itu 700 begitu. Itu akan masuk nanti ke level 2, namanya implementasi. Implementasi ini kemarin kalau tidak salah 1.537 yang lolos yang dari 2.000. Berarti ada 400 lebih ya yang kurang lebih 400 yang gagal begitu ke level yang kedua. Level kedua itu mulai kita membuat video Bapak Ibu sekalian, tidak hanya membaca saja, kemudian mengerjakan soal, ujian, tapi juga sudah mulai bisa mengimplementasikan materi yang kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu yang barangkali belum pernah membuat video pembelajaran atau video ya minimal vlog misalnya kan, ya di sini nanti bisa belajar begitu. Nah, dari sana masuk ke level 3 ya. Level 3 itu kalau nggak tidak salah 500-an yang lolos. Level 3 lolos. Di sana kita membuat video pembelajaran lagi, tapi menggunakan aplikasi yang diarahkan oleh pihak penyelenggara yaitu Pusdatin. Waktu itu namanya SAC kalau nggak salah.
Ini salah satu video yang saya buat. Mungkin saya tampilkan sebentar. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Belum, Pak. Belum share screen kan? Bentar. Baik, hanya gambaran saja saya berikan sepintas. Terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, terlihat, Pak. Oke, ini salah satu video yang saya buat di lomba yang PGRI kemarin, tapi saya masukkan juga kepada kegiatan untuk lomba. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anak yang hebat, Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Tidak hanya sumber daya alamnya saja, tetapi juga ragam budayanya. Luas wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdapat ragam budaya yang luar biasa. Tahukah kamu, Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku dan 652 bahasa yang berbeda-beda. Inilah tantangan bangsa Indonesia, karena keragaman juga dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Karena itulah Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Ya, itu video yang waktu tugas kita level 2 ya, yang masih sebisanya begitu kan, untuk apa namanya bisa dijadikan tugas. Itu nanti waktu itu videonya kita masukkan ke Google Drive, nanti dikirim ke link ke kolom sebagai tugas, kolom di simpatik ya. Selanjutnya tentunya begitu tugas nanti di level 2 untuk pembatik Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi yang sudah terbiasa bikin video mungkin mudah ya. Tapi yang belum terbiasa ya ayo belajar bareng-bareng begitu kan, biar kita ya tidak gaptek gitu. Karena zaman sekarang itu teknologi digital terlalu cepat ya, jangan sampai kita itu lambat buat menang atau meresponnya ya. Tantangan kita ke depan. Nah, dari level 2 ke level 3 tadi kita buat video yang berupa aplikasi saya tidak tampilkan biar waktunya tidak banyak lagi. Ada 500 orang yang lulus di level 3, kemudian level 4 ini mulai dipilih 30 terbesar nilainya dari tiap provinsi. 30 orang ya tiap provinsi. Nah, kami salah satu di antaranya 3 orang yang memakai rompi biru ini ya dari Tangsel begitu. Gabungan dengan kota dan kabupaten yang lain sejumlah 30 untuk Provinsi Banten. Nanti Bapak Ibu sekalian juga ketika nanti tahun depan kalau udah masuk level 4 itu udah punya status namanya SRB ya, Sahabat Rumah Belajar. Nanti dapat ya rompi seperti ini begitu kan, seperti tiap tahun begitu biasanya. Nanti kalau tingkat lebih atas lagi bisa jadi Duta Rumah Belajar. Apa itu Duta Rumah Belajar nanti saya sampaikan di slide berikutnya ya. Adapun syarat yang ikut pembatik ini pertama guru PNS, pegawai negeri sipil dari semua jenjang yang dibuktikan dengan SKPNS ataupun yang swasta atau honorer juga bisa, baik swasta maupun yang kerja di sekolah negeri ya. Mengajar minimal 1 bidang studi di sekolahnya. Nanti ini juga akan muncul di simpatik.kemendikbud.com itu kan untuk Bapak Ibu nanti bisa akses di sana. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk level informatik ini ada 4 level. Level literasi yang paling mudah yang tadi saya sampaikan, lebih ke pengenalan, implementasi lebih kepada praktek gitu ya, dari yang sudah kita dapatkan ilmu-ilmunya. Kreasi ini kita harus punya inovasi tersendiri gitu kan, seperti apa nilai jual kita nih dalam membuat misalnya video pembelajaran. Nah, kalau level 4 ini tidak hanya membuat saja, tapi kita juga harus berbagi. Kita punya kemampuan di sebuah bidang yang sifatnya mendukung untuk teknologi pembelajaran ya kita sampaikan begitu kan. Misalnya apakah kemampuan kita misalnya bisa mengedit video, barangkali itu juga bisa berbagi caranya seperti apa tutorialnya ataupun yang lainnya. Selain itu juga ya kemampuan tulis-menulis juga diuji kalau level 4 ini, artinya kita diminta juga buat blog, kemudian diisi dengan karya tulisan kita juga itu kan, hasil kegiatan kita maupun yang berhubungan dengan dunia pendidikan khususnya tentang rumah belajar. Jadi kemampuan level 4 itu kemampuan dalam hal pembuatan video dan kemampuan dalam hal tulis menulis juga. Dan ini kan sepertinya tidak jauh ya, bahkan dekat banget, bahkan harusnya ini merupakan kemampuan guru juga. Karena kan berkaitan masalah tulis menulis kan ini bagian yang sangat erat dengan kegiatan kita sebagai guru ya.
Ya, sebagai informasi ini dari tahun ke tahun jumlah peserta yang ikut kegiatan pembatik gitu. 2018 itu 6.800 sekian, 2019 naik 28.000, 2020 menjadi 70.000 sekian, dan tahun ini 2021 itu 80.000 peserta. Jadi di luar target ya, bahkan melampaui target. Awalnya 75.000, ternyata lebih dari itu. Jadi antusiasme para pendidik di kita ini di Indonesia cukup banyak sepertinya. Bagi Bapak Ibu yang barangkali belum pernah mengikuti atau ingin, harapannya bisa dipersiapkan tahun depan ya. Jangan sampai lupa untuk lihat di Simpatik. Biasanya pertengahan bulan sudah ada tuh informasinya. Jangan sampai ketinggalan, karena kalau lewat jadwal Bapak Ibu nanti nggak bisa daftar itu kan, karena sudah tutup pendaftarannya. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Terkait masalah rumah belajar ya. Jadi setelah nanti Bapak Ibu lolos di kegiatan pembatik sampai level 4, nanti ada proses untuk pemilihan duta rumah belajar. Apa itu duta rumah belajar? Duta rumah belajar merupakan perpanjangan tangan dari Pustekom Kemendikbud ya, atau Pusdatin Kemendikbud dalam melakukan pengembangan dan pendayagunaan teknologi untuk pembelajaran di masing-masing provinsi, terutama portal pembelajaran gratis dari pemerintah yaitu rumah belajar. Jadi nanti ada duta-duta tiap provinsi, yang akan menjadi perpanjang tanganan ya dari Pusdatin atau Pustekom Kemendikbud. Di antaranya mereka menyampaikan tentang masalah rumah belajar, kemudian juga kegiatan-kegiatan dari Pusdatin dan segala macam. Maaf Bapak Ibu sekalian, ada bel. Saya izin melanjutkan. Jadi kalau ada duta pariwisata gitu kan, duta apalagi misalnya duta anak gitu ya dan segala macamnya. Nah, Kemendikbud juga ada duta rumah belajar. Tapi tidak sepopuler mungkin artis-artis ya. Kita artis-artisnya itu tiap provinsi adanya ya. Nanti seleksi dari 30 orang yang tadi saya sebutkan begitu. Nah, termasuk juga masalah rumah belajar nanti ini disampaikan juga nanti lebih jelasnya oleh Pak Santo ya. Tugas dari duta itu ya terkait masalah sosialisasi masalah rumah belajar juga. Karena banyak dari kita nih guru maupun siswa yang tidak tahu bahwa Kemendikbud itu punya portal online sumber belajar yang bisa dijadikan tambahan buat belajar siswa begitu. Berupa video pembelajaran, bank soal gitu ya. Kemudian juga tentang masalah ada peta budaya, jelajah angkasa, ya Bapak Ibu nanti bisa download di Play Store rumah belajar ataupun melalui website juga ada. Semoga nanti itu bisa menambah wawasan kita minimal ya, penyampaian kegiatan belajar ke siswa. Ada juga kelas maya nanti di rumah belajar, nanti banyak yang disampaikan oleh Pak Santo. Oke, itu terkait masalah duta rumah belajar. Nah, apa sih keuntungan kira-kira yang bisa didapatkan kalau sudah menjadi duta rumah belajar? Pertama, ini Bapak Ibu sekalian tim bisa menjadi wajah perwakilan pemanfaatan TK untuk pendidikan ya di Indonesia terkait masalah utama rumah belajar. Jadi menjadi wajahnya begitu kan, yang sering bisa kemana-mana menyampaikan ini. Bisa melalui online tentunya ya, melalui Zoom, Google Meet dan seterusnya. Berkesempatan juga mengikuti bimbingan teknis pengembangan terkait masalah pembelajaran berbasis TIK baik di pusat maupun daerah. Jadi banyak teman, banyak relasi, banyak pengetahuan yang didapatkan. Dan biasanya ya banyak materi-materi yang harus disampaikan oleh duta belajar. Artinya mereka menjadi pemateri dalam setiap kegiatan yang biasanya diadakan oleh Pusdatin Kemendikbud. Tentunya nanti ketika ada pertemuan bisa silaturahim ya dengan guru-guru berprestasi yang di setiap provinsi di Indonesia terkait masalah nanti ketika duta rumah belajar terpilih begitu. Jadi ya banyak relasi, banyak kawasan ya, dan tentunya teman-teman se-Indonesia. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan Bu Juju dan Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa gantian dengan Pak Santo terkait masalah rumah belajar. Yang jelas apapun itu menurut saya selama itu bisa meningkatkan kemampuan kita, skill kita, ya pemahaman kita terkait amanah kita sebagai guru.